Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Fokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah, berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Bangsa Barat di sini yang dimaksud adalah orang-orang Eropa yang melakukan penjajah negara di belahan dunia timur. Setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi dan Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Benua Amerika dan Kepulauan Hindia jatuh ke tangan Eropa. Dengan dua penemuan itu, Eropa menjadi lebih maju dan perekonomian juga semakin maju. Maka, mulailah dunia barat melampaui kemajuan dunia Islam yang sejak lama mengalami kemunduran. Apalagi setelah revolusi industri dan ditemukannya mesin uap. Sejak itu, Eropa mengalami kemajuan yang pesat. Satu demi satu negeri Islam jatuh ke tangan Eropa. Negeri-negeri Islam yang pertama jatuh ke bawah kekuasaan Eropa adalah negeri-negeri yang jauh dari pusat kekuasaan Kerajaan Utsmani. Karena kerajaan ini meskipun terus mengalami kemunduran, ia masih disegani dan dipandang masih cukup kuat. Asia Tenggara, negeri tempat Islam baru mulai berkembang, merupakan daerah rempah-rempah terkenal pada masa itu dan menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Kekuatan Eropa malah lebih awal menancapkan kekuasaannya di negeri ini. Hal ini dimungkinkan karena dibandingkan dengan Mughal, kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara lebih lemah sehingga dengan mudah dapat ditaklukkan. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membangkitkan kesadaran bangsa Barat bahwa Turki Utsmani telah melakukan perubahan-perubahan. Negara Eropa menjajah negara Islam. Awalnya peristiwa Eropa, termasuk Spanyol dan Portugis, yakni runtuhnya Konstantinopel akibat serangan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Namun semakin lama hasrat mereka untuk berdagang berubah menjadi menjajah dan menguasai negara Asia Tenggara yang kotanya cukup lemah. Portugis dan Spanyol menanamkan semboyan dalam pencahayaan mereka yaitu gold, glory, dan gospel. Awal abad ke-17, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kaki di India tahun 1611 Masehi. Inggris mendapat izin menanamkan modal oleh kerajaan Mughal, dan tahun 1617 Masehi, Belanda mendapat izin yang sama. Dengan persenjataan yang lebih modern, bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam. Bangsa-bangsa Eropa menjajah satu demi satu negara Islam. Prancis menduduki Aljazair pada tahun 1830 dan merebut Aden dari Inggris pada tahun 1839. Tunisia ditaklukkan Prancis pada tahun 1881. Mesir dijajah oleh Inggris. Sudan dijajah oleh Inggris pada tahun 1881. Maroko dijajah oleh Prancis tahun 1911 Masehi. Libya dijajah oleh Italia tahun 1911 Masehi. Sementara itu, wilayah Islam di Asia Tengah juga tak luput dari penjajahan Barat. Wilayah Jazairiyah Arab juga tidak luput dari sasaran penjajahan. Suriah dan Lebanon juga pernah dikuasai oleh Prancis. Palestina dan Yordania juga pernah dikuasai oleh Inggris. Di belahan-belahan bumi lainnya, Rusia menjajah wilayah Islam di Asia Tengah seperti Kaukasia, Samarkand, dan Bukhara dan Uzbekistan. Pengertian gerakan pembaruan. Gerakan pembaruan atau tajdid Islam atau yang juga dikenal sebagai gerakan paham dan pemikiran Islam adalah gerakan yang dipelopori oleh ulama dan tokoh Islam yang istimewa. Dalam arti luas, pembaruan adalah membangkitkan kembali Islam yang murni sebagaimana pernah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dan kaum salaf atau generasi awal muslim yang terkait dengan masa Nabi Muhammad SAW sendiri. Alasan terjadinya gerakan pembaruan. Yang pertama, pengaruh-pengaruh negara kafir
Yang kedua, ketidaksejalannya pemikiran antar organisasi Islam. Yang ketiga, gaya hidup barat yang mulai ngetren di negara-negara lain. Yang keempat, hasrat untuk memperoleh kekuasaan di antara segmen tertentu yang mengatasnamakan Islam. Yang kelima, rendahnya tingkat pendidikan. Yang keenam, ekonomi yang semakin terpuruk. Yang ketujuh, budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadits. Yang kedelapan, kekeliruan akidah. Yang kesembilan, syirik dan bid'ah. Dan yang kesepuluh, membangkitkan kembali umat Islam. Macam-macam kelompok pembaharu. Kelompok pembaharu yang meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Kelompok modernis yang menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat muslim untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha. Gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme berdasar pada kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai bangsa dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Gerakan nasionalisme ini eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan spesifik tentang kekuasaan Eropa dan peduli terhadap permasalahan dalam negeri mereka masing-masing dan berupaya bebas dari kolonialisme bangsa Eropa.